Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin share video tentang makalah benchmarking. Nama saya Aryani. Nama saya Haji Zakaria. Nama saya Dian Mualif. Nama saya Maria Frederica. Ya, dengan dosen pengampu Ibu Saminem. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari latar belakang dari benchmarking. Benchmarking muncul pada permulaan tahun 1980-an dan menjadi tren dalam manajemen sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tahun 1990-an, pada tahun 1989, benchmarking menjadi sangat populer di kalangan bisnis dan industri Amerika. Perusahaan tekstil raksasa milik Kent selama periode 1990 sampai 1994 telah melakukan benchmarking sebanyak 400 kali. Demikian juga Motorola dalam kurun waktu yang sama telah melakukan benchmarking sebanyak 125 kali. Pada tahun 1990-an, separuh dari perusahaan-perusahaan dalam Fortune 500 menggunakan teknik benchmarking. Mulai tahun 1990-an, dunia telah menyaksikan kebangkitan kembali daya saing internasional bisnis Amerika yang dalam beberapa bidang telah mengalahkan dominasi Jepang. Pengertian benchmarking. Pada dasarnya, benchmarking adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Dilansir dari kamus Cambridge, benchmarking memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Jadi, benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, silakan. Perbandingan dengan ilmu manajemen. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama agar bisa mendapatkan informasi itu. Artinya, benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan. Jenis-jenis benchmarking ada 4, yaitu 1. Benchmarking internal. Adalah pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi. Kedua, benchmarking kompetitif. Adalah pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. 3. Benchmarking fungsional. Adalah pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Keempat, benchmarking generik. Adalah melakukan perbandingan dengan proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Jenis-jenis benchmarking. Internal benchmarking. Benchmarking internal atau internal benchmarking adalah suatu kegiatan membandingkan kegiatan atau proses yang sama dalam suatu korporasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada perusahaan yang sudah memiliki anak perusahaan atau cabang agar setiap perusahaan di dalamnya memiliki standarisasi yang sama dengan induk perusahaan. Yang kedua, non-competitive benchmarking. Non-competitive benchmarking adalah suatu perusahaan yang membandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain, namun dalam bidang industri yang berbeda. Selanjutnya boleh dibacakan rekan saya. Metode benchmarking. Salah satu metode paling terkenal dan banyak diadopsi oleh organisasi adalah yang diperkenalkan oleh Robert Kamm dalam bukunya The Search for Industry-Based Practice that Lead to Superior Performance. Namun agar mudah, metode 12 bisa diringkas menjadi 6 bagian utama, yaitu 1. Identifikasi problem apa yang hendak dijadikan subjek, bisa berupa proses, fungsi,
output, dan sebagainya. Lalu kedua, identifikasi industri atau organisasi atau lembaga yang memiliki aktivitas atau usaha serupa. Lalu yang ketiga, identifikasi industri yang menjadi pemimpin atau leader di bidang usahanya. Yang keempat, lakukan survei pada industri untuk pengukuran dan praktek yang dilakukan. Bisa menggunakan survei kuantitatif atau kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi yang real, relevan, sesuai problem yang diidentifikasikan di langkah awal. Lalu yang kelima, kunjungi best practice perusahaan untuk mengidentifikasi area kunci praktek usaha. Lalu yang keenam, implementasikan praktek bisnis yang baru dan sudah diperbaiki prosesnya. Manfaat benchmarking. Beberapa manfaat dari penerapan benchmarking ini yaitu yang pertama, perubahan budaya. Kedua, peningkatan kinerja. Lalu yang ketiga, perbaikan secara berkala. Keempat, perencanaan dan penetapan sasaran. Kelima, meningkatkan rasa kepemilikan. Dan keenam, memahami kelebihan perusahaan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aji. Maaf, akan dilanjutkan oleh saya, hambatan dalam benchmarking. Beberapa hambatan dalam benchmarking yaitu 1. Fokus internal, 2. Tujuan benchmarking terlalu luas, lalu yang ketiga, jadwal yang tidak realistis, dan keempat, komposisi tim yang kurang tepat. Ya, saya baca selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa benchmarking adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu, unit kerja, departemen, atau organisasi tertentu. Benchmarking merupakan kiat untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa suatu perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Benchmarking juga berwujud perbandingan yang terus-menerus jangka panjang tentang praktik dan hasil dari perusahaan yang terbaik dimanapun perusahaan itu berada. Ya, sekian dari kelompok 2 untuk presentasi benchmarking. Bila ada kesalahan atau apa, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.